Bismillah, Assalamualaikum. Aku mau jawabin lagi pertanyaan dari teman-teman. Ustazah, saya mau nanya, kan ada yang bilang bulan puasa, roh yang sudah meninggal, bulan puasa itu pulang ke rumah, apa benar? Jadi, sesuai dengan hadis-hadis yang ada tentang ruh itu ada dua tempat ketika setelah meninggal, baik dia dikubur maupun dia hilang di lautan atau hilang di hutan atau terbakar habis. Itu ada dua tempat yang dituju oleh ruh. Ruh orang baik, orang soleh itu ada di Iliyin, dan ruh orang-orang yang jahat, orang bermaksiat, orang fasik itu ada di Sijin. Itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa orang baik itu dia akan mendapatkan taman-taman yang seperti surga, kamar-kamar, dan sahabat-sahabat dari amalannya yang menemaninya, misalnya dari Al-Quran atau dari surat Al-Mulk atau dari sholatnya, itu akan menemani dia. Kuburan itu kamar-kamarnya, dan bisa bertemu di taman-taman Iliyin itu bersama orang-orang yang juga soleh. Tapi kalau orang yang bermaksiat, orang yang jahat, orang yang fasik, orang kafir, itu semua ada di Sijin, yaitu lubang dari lubang-lubang neraka. Jadi di dalam kuburnya itu sudah mulai tersiksa, sudah mulai dapat siksa kubur, seperti dibakar, dihimpit, dirobek, ditusuk, itu sudah mulai dilakukan di dalam kubur masing-masing. Orang-orang yang ada di sana tidak bisa saling bertemu. Orang-orang yang sesama golongan sijin, orang-orang yang penghuni sijin, itu ada di tempatnya masing-masing, dibukakan pintu neraka dan dibukakan juga pintu surga kepada dia. Inilah tempatmu yang kamu lewatkan. Jika kamu menjadi orang yang soleh, orang yang taat, orang yang patuh, ini rumahmu di surga. Tapi kamu melewatkan itu, kamu sendiri yang memilih untuk tidak menempatkan rumah yang indah ini. Lalu ditutupkan pintu surga itu, gambaran jendela surga itu. Lalu dia semakin menyesal dan dia semakin menangis dan putus asa bahwa dia telah melewatkan hal yang begitu indah. Lalu dibukakan pintu neraka, inilah tempatmu nanti. Sekarang kamu dikubur ini disiksa dulu, dan nanti di neraka lebih parah lagi siksaannya. Maka orang-orang dikubur itu melonglong, menangis, dan manusia-manusia yang masih hidup di atasnya berjalan, bekerja seperti biasa, tidak mendengar apapun lolongan mereka, kesakitan mereka. Dan tidak ada ruh yang datang kapanpun, entah hari Ramadan atau hari raya atau hari ulang tahunnya atau hari ulang tahun anaknya atau hari jadi apapun, tidak ada lagi yang datang ke orang-orang keluarganya yang masih hidup, karena dia sibuk dengan urusannya masing-masing. Sibuk di Sijin atau sibuk di Iliyin. Orang-orang yang ada di Iliyin saling bercengkrama, saling bertanya bagaimana dulu kehidupan Anda, sampai-sampai Anda bisa masuk ke Iliyin, tempat transit yang cukup lama juga, karena waktu kita ada di Iliyin atau Sijin itu dari kita meninggal sampai hari kiamat, sampai Allah menentukan hari kebangkitan. Nah, di situ lama juga kan. Misalnya para sahabat Rasul itu kan udah sekitar 1400 atau 1500 tahunan yang lalu. Nah, itu sepanjang itu mereka ada di Iliyin. Mereka ada di tempat yang indah, kamar-kamar yang indah, tapi itu belum surga. Dan mereka bisa saling berkumpul di sana. Tapi mungkin dalam kekuasaan Allah semua hal bisa terjadi. Bisa saja itu terjadi jika memang Allah yang menghendaki, karena tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki. Tapi kalau seorang yang telah meninggal masuk ke alam mimpi, seperti contohnya Rasulullah SAW yang telah meninggal dunia, telah meninggalkan kita ribuan tahun yang lalu, jika kita bermimpi terhadap beliau, bermimpi melihat beliau, bertemu beliau, maka berarti itu benar beliau yang datang ke mimpi kita. Memang benar beliau yang hadir di mimpi kita. Jadi kalau kadang kita merindukan, kita memimpikan saudara atau sahabat kita yang telah meninggal, bisa jadi mereka juga merindukan kita, atau mereka mengingatkan kita untuk kembali mengirimkan doa kepada mereka, untuk mengirimkan sedekah atas nama mereka. Kita semua nanti juga akan menjadi penghuni Iliyin, dan insya Allah bukan penghuni Sijin ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena
Panjang loh teman-teman, kita cuman hidup sekitaran nggak sampai 100 tahun, tapi betapa panjangnya kita disiksa di kubur. Nauzubillah, semoga kita tidak menjadi penghuni si jin. Semoga kita bisa kumpul sama keluarga-keluarga kita di Iliyin karena sama-sama soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa doain keluarga kita yang udah meninggal, jangan lupa bersedekah untuk keluarga kita yang udah meninggal. Dan kita juga jangan lupa menjaga diri kita dari api neraka dan menjaga keluarga kita yang masih hidup dari api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin.